Bab 4279. Di luar gerbang batu. Serangan ilmu sihir seperti ini. Jangankan kultivator fase penilaian, walaupun hanya kultivasi fase transendensi, dapat dengan mudah dihindari. Tetapi apa sebenarnya yang dilakukan Erik terhadap ilmu sihir mereka? Bisa membuat segala sesuatu di dunia itu menjadi jauh lebih lambat. Kamu ingin melarikan diri? Sama sekali tidak mungkin. Rico melihat Erik yang berlari semakin jauh. Membalikkan telapak tangannya sekali lagi. Selama itu memungkinkan, Rico tidak akan membiarkan Erik melarikan diri. Patung spiritual Kaisar Naga Sisik dilemparkan ke udara oleh Rico. Gelombang Reiki mengalir ke dalamnya. Boom! Saat berikutnya, pilar Reiki yang menakutkan melesat keluar dari patung spiritual Kaisar Naga Sisik ini. Dalam sekejap melintasi kekosongan, langsung menuju Erik. Melihat Erik hendak mengambil kekuatan suci, Rico langsung menggunakan Reiki terkuat yang bisa diledakkan dalam satu serangan dari patung Naga Sisik. Pukulan ini mencapai tingkat 3 penurunan fase penilaian. Dan arah yang dipilih Rico sangat cerdik. Lokasi di mana Reiki membombardir sedikit di depan tempat Erik terbang. Artinya, bukan di mana Erik sekarang berada, melainkan di gerbang yang akan dia hampiri. Merasakan cahaya Reiki menakutkan yang terus mendekat dari belakang. Mata Erik berkedip beberapa kali. Apakah ini sisi menyeramkan Rico? Serangan ini tidak termasuk akurat. Dirinya dapat menghindar dengan mudah. Bahkan jika itu adalah kultivator biasa, juga bisa segera mundur dan menghindari pukulan fatal ini. Tetapi Rico jelas masih memiliki cadangan. Jika menghindari pukulan ini, dirinya akan kehilangan kesempatan terbaik untuk keluar. Jadi jika Erik ingin melarikan diri dari sini, dia hanya bisa terus maju. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan teknik waktu untuk jurus ini. Erik mengertakkan giginya. Tadi menggunakan teknik waktu dalam jangkauan yang luas. Reiki dan kerohanian sudah banyak terkuras. Jika dia mengandalkan teknik waktu lagi untuk menahan serangan tingkat 3 penurunan ini, mungkin dirinya akan segera pingsan karena dampak yang parah. Perbuatan bunuh diri jika pingsan di tanah berbahaya seperti ini, tanpa mengetahui apa yang ada di balik gerbang, dan tanpa mengetahui dengan pasti sejauh mana jangkauan teleportasi lautan warisan. Jurus Buddha melarikan diri juga tidak dapat digunakan. Terima saja. Mata Erik menyapu dengan tekad yang bulat. Tubuh Raja Qin bergerak dengan cepat. Semua 45 lubang ilahi di tubuhnya menyala. Roh leluhur Qin juga diperkecil oleh Erik, hanya untuk membuat lingkaran dan melindungi di belakang dirinya. Pada saat bersamaan, setetes darah kura-kura awan perisai baja mengalir ke dalam perisai emas. Meskipun monster kura-kura jenis ini belum mencapai tingkat darah leluhur, tetapi pertahanannya sangat kuat. Efek yang diberikan oleh darah monster ini juga berhubungan dengan pertahanan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini dalam sekejap, Erik menggunakan keterampilan sihir hitam Fire Devouring dan menghubungi iblis langit bermata 3. Senior, pinjamkan kekuatanmu padaku. Boom. Tepat pada saat ini, kekuatan yang agung dan menakutkan langsung jatuh di atas punggung Erik. Cangkang kura-kura ilusi yang dibentuk oleh perisai emas dengan menyatukan darah iblis langsung hancur oleh Reiki ini. Segera setelah itu, roh leluhur Qin juga menghilang. Jimat Xuanwu dalam jumlah besar juga tidak dapat menahan Reiki lebih lama lagi. Sebagian besar kekuatan serangan ini segera menghantam tubuh Erik. Perisai emas terus berguncang dan armor dewa kelas 5 terus berfungsi, menyerap serangan dari Reiki. Segera setelah itu, kekuatan iblis langit bermata 3 juga menyebar untuk bertarung.
Erik hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan oleh gunung. Organ dalamnya terasa sakit. Di bawah kekuatan ini, menggertakkan giginya dan bersusah payah mengendalikan keseimbangan. Tidak terhentak terbang, melainkan menggunakan kekuatan ini untuk terus bergerak maju. Pada akhirnya, Erik jungkir balik, tersandung dan mendarat di depan gerbang batu. Namun, kekuatan itu tidak hanya membuka banyak lubang di pakaian Erik, tetapi juga menghancurkan topeng wajah roh di wajahnya. Akibatnya, wajah Erik sepenuhnya terungkap di depan semua orang. Namun, Erik selalu mempertahankan metode rahasia meniru energi, sehingga wajah ini tetaplah Toby. Toby. Meskipun ada berbagai spekulasi tentang orang bertopeng, tetapi setelah Erik mengungkapkan wajahnya, pupil semua kultivator di tempat menyusut karena tidak percaya. Ada keheningan yang menakutkan di tempat kejadian untuk sesaat. Tidak ada yang menyangka bahwa kultivator bertopeng yang tiba-tiba muncul untuk mengacaukan situasi ini mungkin adalah Toby. Pikiran Rico meraung dan matanya melebar tidak percaya. Toby, bagaimana mungkin itu dia? Bukankah dia terluka parah dan dipaksa masuk ke dalam jurang yang tak berujung oleh dirinya? Lagi pula di pintu keluar telah diatur sejumlah besar formasi dan jimat peledak. Bagaimana orang ini kabur diam-diam dan mengikuti mereka? Sugo, leluhur keluarga Chen dan yang lainnya gemetar ketakutan dan hampir jatuh ke lantai saat melihat wajah Erik. Orang ini belum mati. Belum mati. Mereka terus berdoa agar Erik mati. Alhasil tidak menyangka bahwa Erik bukan hanya baik-baik saja, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk merebut dua macam kekuatan suci dari pangeran klan naga sisik. Jadi saat Erik keluar dari kesulitan, bukankah mereka akan mendapat masalah besar? Di luar istana, kegembiraan hilang dari wajah tetua Cui. Sama tidak menyenangkannya seolah dia telah memakan kotoran lalat. Dirinya memang pernah mengatakan bahwa akan senang dengan siapapun yang bisa merebut kekuatan suci klan naga sisik. Tetapi Toby, mengapa harus Toby? Pengkhianat ini, bagaimana dia bisa berbaur ke dalam istana, menjadi pusat perhatian dan berhasil mengambil kekuatan suci? Siapapun yang membuat jijik klan naga sisik tidak masalah. Tetapi Erik awalnya di pihak Mingsu, sekarang telah berkhianat dan menjadi pemenang terakhir. Benar-benar mempermalukan Mingsu. Kakak seperguruan Qiyu memang hebat. Sebaliknya, Rico, Zeng dan yang lainnya bersemangat, semakin menghormati dan mengagumi Erik. Pong. Sedikit terhuyung-huyung, sebuah kepalan tangan menghancurkan gerbang batu. Erik langsung terbang ke dalamnya. Kemana kamu akan lari? Dan Rico juga yang lainnya tersadar dan segera melompat untuk mengejar. Bahkan di luar istana, tirai cahaya itu tidak tahu sejak kapan menghilang. Kultivator kayu misterius dan Mingsu juga bergegas masuk ke dalam istana dan terbang menuju gerbang batu. Weng. Ketika Erik memasuki gerbang batu, dia diam-diam mengatakan ada yang tidak beres. Gerbang batu ini sebelumnya terbungkus tirai cahaya. Tidak ada yang bisa merasakan bagaimana kondisi di balik gerbang. Tetapi Erik secara tidak sadar mengira bahwa gerbang itu digunakan sebagai cara untuk melarikan diri. Tetapi setelah dia terbang memasuki gerbang, yang menghampiri adalah sebuah kegelapan. Energi ruang mengalir di sekeliling. Erik terbang beberapa puluh kaki jauhnya dan tidak bisa terbang lagi. Sebaliknya, klan naga sisik dan kultivator dua negara di luar menyerbu masuk. Dengan cepat jatuh ke ruang gelap dengan ekspresi masam. Rico terburu-buru ingin mengejar dan melenyapkan Erik. Tetapi sekarang semua orang membeku di tempat tanpa sebab. Semua kultivator seolah-olah terkunci dalam kekosongan. Berjarak 10 kaki dengan Erik, hanya bisa saling menatap.
tetapi tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bahkan tidak dapat menyerang. Klan naga sisik terlalu terburu-buru. Mereka ingin menangkap Erik sesegera mungkin. Tidak ada yang tahu apakah pembekuan ruang yang tiba-tiba akan baik atau buruk bagi mereka. Dan saat berikutnya, suara Dewa Bintang terdengar di atas ruang gelap ini. Tampaknya seseorang telah mengambil kekuatan suciku. Aku mengucapkan selamat terlebih dahulu. Hanya saja tidak tahu apakah orang yang mendapatkannya 1 atau 2 orang. Jika 2 orang masih lumayan. Jika 1 orang, tidak tahu aku harus memberimu selamat atau mengasihanimu. Semua orang menatap ke atas. Tidak menyangka ruang gelap ini diberikan pada Dewa Bintang untuk mengumumkan hasilnya. Bersambung.